Nah, setelah kita menunggu sampai sebulan lebih, akhirnya chapter terbaru dari manga ini rilis lagi. Tapi sebelum kita lanjutkan pembahasannya, bolehlah kasih like dan subscribe dulu channel ini, biar api semangat dalam diri Mimin semakin menyala. Di episode sebelumnya, Rick telah menyelamatkan seorang elf berambut hitam dari serangan monster ular di dalam dungeon. Sementara itu, berhubung berita tentang Mizet yang kembali ke negeri Elfonia telah sampai kepada Edward. Maka dimulai dari sini, misi pencarian salah satu dari 6 permata yang dilakukan party Orihal Kumpis tidak akan berjalan dengan mudah. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan gadis elf berambut hitam yang berterima kasih kepada Rick dan Mizet. Melihat situasi ini, Mizet agak sedikit merasa heran kenapa mereka bisa bertemu dengan gadis tersebut, padahal mereka sudah masuk dari pintu dungeon yang berbeda. Namun mengesampingkan hal itu, menurut Mizet mungkin memang ada baiknya mereka bertemu di sini dan bergabung daripada harus menelusuri dungeon berbahaya ini sendirian. Menanggapi tawaran dari Mizet, gadis yang bernama Freya ini juga sependapat bahwa mereka memang tidak harus melakukannya secara terpisah. Tapi meski begitu, ia tetap akan menelusuri dungeon ini sendirian dan tidak membutuhkan bantuan dari orang lain. Lagi pula, karena tujuannya masuk ke sini adalah untuk membuktikan kekuatannya kepada semua orang yang telah meremehkannya. Tentunya jika ia dibantu oleh orang lain, maka ia tak akan bisa membuktikan apapun. Rick yang mendengarnya bisa memahami tekad Freya. Tapi sebelum Freya bisa melanjutkan perjalanannya kembali, menurut Rick tidak ada salahnya jika mereka pergi bersama untuk sementara waktu. Ketika Rick memperkenalkan dirinya dan berjabat tangan dengan Freya, saat itu Freya langsung bisa menyadari, ternyata energi sihir Rick juga sama lemahnya dengan elf berambut hitam di negeri ini, hingga ia jadi penasaran bagaimana cara Rick mengalahkan monster ular sebelumnya. Sementara ketika Rick menjelaskan bahwa ia memukul monster itu hanya dengan pukulan normal saja. Lalu tiba-tiba Angelica langsung memperingati Rick melalui handphone agar jangan memaksakan hal normal versi dirinya pada orang lain. Sontak Freya jadi dibuat kebingungan dari mana suara itu berasal. Angelica kemudian memperkenalkan dirinya kepada Freya, bahwa dia adalah orang yang terlibat dalam misi berbahaya bersama para monster Orihal Kumpis, yang 2 diantaranya ada di dekat Freya saat ini. Namun tanpa mempedulikan Angelica, di sini Rick kembali menjelaskan kepada Freya soal teknik yang bisa digunakan untuk melakukan serangan fisik yang kuat hanya dengan sedikit sihir. Tapi ketika Rick juga mengatakan bahwa ia tidak keberatan untuk mengajarkan teknik tersebut jika Freya mau mempelajarinya. Saat itu Freya langsung menolak tawaran Rick dengan alasan, hanya dengan mengetahui ada teknik seperti itu saja sudah cukup baginya, dan ia tetap tidak membutuhkan bantuan apapun. Freya yang ditanyai oleh Mizet, apakah ada alasan kenapa dia melakukannya sampai sejauh ini? Sembari memperlihatkan ekspresi muramnya, Freya mengungkapkan bahwa orang tuanya telah dibunuh karena berambut hitam. Jadi itulah sebabnya Freya ingin membuktikan kepada semua orang, kalau elf berambut hitam juga bisa melakukan apapun meski tanpa kekuatan sihir. Dan dia juga ingin menghilangkan diskriminasi terhadap elf berambut hitam yang sudah lama terjadi di negeri Elfonia ini. Mendengar hal itu, sontak Mizet pun langsung jadi teringat dengan seorang gadis elf berambut hitam di masa lalunya. Namun karena Mizet tidak ingin larut dalam kenangan tersebut, saat itu Mizet langsung melanjutkan perjalanannya sembari berkata kepada Freya, "Terserah kau mau bagaimana. Jika itu adalah sesuatu yang bisa diselesaikan oleh seorang gadis sendirian, maka tidak ada yang akan kesulitan." Melihat sikap Mizet yang mendadak jadi angkuh, Rick langsung meminta maaf dan menjelaskan kepada Freya. Biasanya Mizet bukan tipe orang yang akan berkata seperti itu. Namun alih-alih mempermasalahkan sikap Mizet, di sini Freya malah lebih penasaran siapa Mizet sebenarnya. Karena meskipun Mizet tampak seperti elf, tapi dia juga tampak sedikit berbeda dari bangsa elf pada umumnya. Rick mengungkapkan Mizet adalah campuran elf dan dwarf. Namun selain mengetahui bahwa Mizet berasal dari Elfonia, tidak ada lagi hal lain yang Rick ketahui tentangnya. Bahkan di sisi Blowstone yang paling lama mengenal Mizet, dia juga sama sekali tidak tahu tentang masa lalunya. Seolah-olah Mizet selalu menyembunyikan hal itu dan tidak pernah mau menceritakan apapun. Sementara ketika Freya mengatakan bahwa ini pertama kalinya ia melihat ada campuran elf dan dwarf. Di sisi luar dungeon terlihat ada sebuah mobil mewah yang datang membawa Edward bersama pasukan elitnya. Hingga kemunculan Edward itu telah mengejutkan orang-orang yang berada di sana. Masing-masing dari ke-6 orang yang mengikuti Edward adalah para kapten dari 6 divisi pasukan elit Kekaisaran Iblis. Mereka semua adalah elf yang sangat kuat, dan itu terlihat jelas meski hanya melihatnya sekilas saja. Ditambah lagi karena Edward juga membawa banyak prajurit dan budak elf berambut hitam bersamanya.
Sontak kemunculan mereka itu semakin membuat orang-orang yang melihatnya jadi penasaran, sebenarnya apa yang ingin mereka lakukan. Setelah Edward mengkonfirmasi kepada staf dungeon kalau orang yang dia lihat memang benar adalah Mizet yang Edward cari. Saat itu Edward langsung membagi pasukannya menjadi 7 kelompok untuk menemukan Mizet. Sementara ketika Edward juga mulai memasuki dungeon sembari mengatakan benda itu milikku, Sin kembali memperlihatkan situasi yang terjadi di dalam dungeon, di mana Reinette dan Blowstone yang terlihat santai saat melewati jebakan di hadapan mereka. Namun di sisi lain, Angelica malah semakin ketakutan ketika Alice menggunakan sihir apinya. Begitu juga dengan Freya yang tampak kerepotan untuk menghindari jebakan batu yang berguling ke arahnya. Untungnya berkata Derek yang bisa menghancurkan jebakan itu hanya dengan satu tangannya saja. Akhirnya Freya masih bisa selamat, lalu ia berkata, "Entah bagaimana, semua strategi yang kupikirkan telah dihancurkan dengan kekuatan fisik yang sangat besar. Kalian ini sebenarnya siapa? Kalian semua terlihat sangat kuat." Rick mengungkapkan, dia dan Mizet adalah petualang peringkat S dari parti Ori Halkumfis yang telah menyelesaikan banyak misi berbahaya. Jadi meskipun kali ini mereka hanya berdua saja, mereka cukup kuat untuk menangani jebakan yang ada di dalam dungeon ini. Beberapa saat kemudian ketika Mizet menatap layar HP-nya, di situ terdeteksi ada 7 kekuatan sihir besar, puluhan kekuatan sihir menengah, dan kekuatan sihir kecil. Mizet yang menyadari kalau semua kekuatan itu sedang menuju ke tempat yang sama dengan tujuan mereka bertiga. Dia sangat yakin bahwa itu adalah Edward sang raja ke-9 Elfonia yang datang bersama pasukan elitnya. Namun Mizet tidak menyangka kalau mereka akan tiba lebih cepat dari yang dia perkirakan. Rick yang mengetahui sang raja telah turun langsung ke dungeon. Sontak ia tampak terkejut dan langsung menanyakan kepada Freya, apakah Freya mengenal mereka semua. Freya menjawab tentu saja ia mengenal mereka, terutama Edward yang dia anggap sebagai musuh. Edward adalah orang yang memiliki kekuatan sihir terbesar di negeri ini sejak lahir, hingga itulah yang membuatnya sangat kuat. Sejak dulu, negeri Elfonia sudah memiliki diskriminasi terhadap elf berambut hitam. Tapi setelah Edward menjadi raja, diskriminasi itu menjadi semakin buruk dan negeri ini tidak akan berubah selama dia tetap menjadi raja. Sin kemudian berganti ke sisi Edward, yang saat ini telah memasuki dungeon bersama 2 prajurit dan beberapa budak elf berambut hitam. Edward yang menyadari jalan di depannya tampak mencurigakan. Lantas ia langsung menyuruh salah satu budak untuk memeriksa jalan itu dengan maju duluan. Hingga ketika si budak mulai melangkahkan kakinya melewati jalan itu, tiba-tiba terjadi sebuah ledakan besar yang langsung menewaskan budak tersebut, tepat seperti yang Edward duga. Namun karena Edward tidak peduli dengan nyawa semua budak yang ikut bersamanya ke dungeon ini, saat itu Edward kembali memerintahkan budak lain untuk maju juga dan membuatkan jalan untuknya. Bahkan saking kejamnya Edward, di saat budak itu menolak melakukannya karena dia tidak mau mati. Di sini Edward malah mengancam akan menyuruh anggota keluarga budak itu yang menggantikannya, hingga budak itu pun tidak punya pilihan selain menuruti perintah Edward. Kekejaman yang dilakukan Edward tidak berhenti hanya sampai di situ saja. Dia terus mengorbankan para budaknya untuk memeriksa jalan tersebut sampai jalan itu aman dilewati dirinya. Di jalur berbeda, kita juga dapat melihat ada salah satu kapten pasukan elit yang memerintahkan budak di kelompoknya untuk melakukan hal yang sama. Bahkan meskipun kapten itu sudah tahu kalau jalan tersebut ada jebakan yang bisa membunuh si budak, si kapten tidak peduli jika budaknya akan mati, seolah-olah dia menganggap hal itu sebagai hiburan. Jadi karena si budak tidak bisa menolak perintah itu, dengan perlahan ia mulai melangkahkan kakinya sambil berharap agar tidak terjadi hal buruk padanya. Namun tepat ketika dia sudah berada di tengah jalan, tiba-tiba tubuhnya langsung dihantam oleh jebakan yang membuatnya terdorong ke jurang. Si kapten kemudian kembali memberi perintah kepada budak lainnya untuk maju juga. Tapi karena budak kali ini berani menolak perintah si kapten dengan alasan bahwa dia tidak ingin mati seperti budak tadi, sontak hal itu jadi membuat si kapten sangat marah dan ia langsung bersiap untuk menghukum si budak dengan sihir. Untungnya sebelum sihir itu dilepaskan kepada si budak, dari arah jalur lain terlihat ada Freya yang segera berlari melalui tembok untuk menghentikan perbuatan jahat kapten itu, hingga membuat Rick dan Mizet yang melihatnya jadi cukup terkesan dengan kemampuan kontrol fisik Freya. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video Shinmei Osan Boukensha kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apalagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.